Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MBS Print seputar tutorial dunia printer. Oke, seperti biasa untuk video kali ini kita ada printer Epson L3110. Untuk video kali ini atau printer Epson L3110 ini kasusnya adalah mati total alias matot ya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan printer Epson menjadi mati total. Salah satunya bisa dari power supply-nya, dari mainboard-nya, atau bahkan dari printhead-nya yang mungkin sudah dalam kondisi short ya. Nah, untuk mengetahui apa penyebab dari printer ini menjadi mati total, simak aja videonya sampai habis, jangan di skip agar kita sama-sama menjadi tahu ya. Kita akan bongkar, kita akan cek satu persatu bagian-bagian yang berpotensi menjadi faktor printer menjadi mati total. Disimak baik-baik. Oke, jadi sebelumnya sudah kita jelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan printer Epson itu menjadi mati total ya. Bisa dari power supply-nya, mainboard-nya, ataupun dari printhead-nya yang dalam kondisi short ya. Tapi jangan dilupakan juga faktor lain seperti mungkin dari kabel powernya, kabel power ya, yang di belakang ini kabel power, kemudian bisa dari panel switch powernya ini, atau mungkin bisa dari kabel fleksi yang menghubungkan ke switch panelnya ini. Nah, ini sudah tersambung. Ini sudah tersambung, tapi dipencet-pencet tetap tidak mau menyala ya. Langkah pertama yang paling mudah, silahkan dicoba ganti kabel powernya ini ya. Ganti kabel powernya ini langkah yang paling mudah, yang pertama. Atau tidak, kabel power ini kalian coba untuk menyalakan printer lain ya. Kalau misalkan kabel power ini untuk menyalakan printer lain menyala, berarti masalahnya bukan dari kabel powernya ya. Ini sebagai contoh, kita akan coba ngambil printer lain ya untuk menguji kabel power ini. Kita akan coba pakai printer lain, Epson L121. Ternyata di sini menyala, berarti untuk kabel power berarti aman. Untuk kabel power berarti aman ya. Oke, kita matikan dulu. Jika penggantian kabel power ternyata masih nihil alias masih sama mati total,
coba dibongkar ya, coba dibongkar, dibuka cover depan ini, kemudian lepas baut di sisi kanan kiri printer ya, ada baut 2. Ini di sini 1, di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya 1 ya. Coba dibuka seperti ini. Di tahap ini silakan cek bagian kabel fleksibel ini ya. Ini adalah kabel fleksibel ke switch panel power ya. Ini untuk terhubung ke switch powernya ini. Ini kayaknya ada yang salah dalam hal pemasangan tadi. Pemasangannya seperti ini. Ini otomatis terbalik ya, karena bisa dilihat di sini pinnya ini di sebelah sini ya, bukan di sebelah sana. Jadi kalau misalkan kabel power nancapnya seperti ini, otomatis pin konektornya yang di kabel fleksi ini tidak akan tersambung ya, karena tidak bertemu ya, groundingnya tidak akan bertemu, jadi otomatis tidak ada arus masuk ya. Ini mungkin karena kesalahan pemasangan di pemasangan sebelumnya ya. Oke, kita coba pasang. Kita coba pasang ulang dengan kondisi sebaliknya. Ya, seperti ini. Kita coba tutup. Kita coba ya. Kita coba colokan kabel powernya. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala. Oke. Ternyata hanya masalah sepele ya. Jadi memang ini hanya kesalahan waktu bongkar pasang sebelumnya. Jadi riwayat printer ini, printer dari salah satu kantor instansi pemerintah, ini kemarin sempat membongkar sendiri ya, membongkar sendiri karena sebelumnya memang ada trouble, sehingga mereka mencoba untuk membongkar sendiri. Setelah dipasang kembali ternyata menjadi mati total. Nah, kemudian dibawalah ke sini. Setelah kita cek sesuai video ini, ternyata ada kesalahan di pemasangan kabel fleksi headnya, kabel fleksi panelnya, kabel fleksi panelnya yang ke switch powernya ini ya. Jadi memang ketika teman-teman mau membongkar sendiri printer-printer seperti ini, entah itu printer Epson, Canon, HP ataupun apapun, itu memang harus hati-hati ya, harus teliti, harus sabar juga.
Dan untuk sebagai pembelajaran juga, jika memang sekiranya tidak mampu untuk membongkar sendiri, silahkan dibawa ke bengkel printer terdekat ya, untuk lebih memaksimalkan ya hasil dari pembongkaran itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan sudah dibawa ke tempat servis terdekat, otomatis di sana mereka punya kompetensi ya, sesuai dengan bidangnya. Pastikan teman-teman memilih tempat servis yang sesuai dengan bidangnya. Oke ya, ini bisa buat pembelajaran buat teman-teman semua di sana yang mungkin barangkali letak rumah ataupun kantornya lumayan jauh dari perkotaan ataupun jauh dari teknisi printer ya. Bisa belajar sendiri lewat tutorial di YouTube, memang banyak, tapi yang perlu kalian ingat, kalian harus hati-hati, harus sabar, harus teliti, jangan serampangan ya. Kalau serampangan nanti proses pembongkaran ketika servis itu bisa jadi berantakan atau menjadi kacau balau ya, bisa berakibat mungkin fatal, yang mungkin printer yang tadinya hanya error karena faktor A, setelah dibongkar pasang sendiri ternyata malah menjadi semakin tidak karuan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih yang selalu setia menonton channel ini. Semoga teman-teman selalu dimudahkan jalan rezekinya, disehatkan, diberkahi barokah jalan hidupnya. Amin. Mohon maaf bila banyak salah kata, mohon dimaafkan bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan belajar bersama seperti ini bisa saling memberikan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.